Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SDN Padang nomor 3, Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fasilitator Sandang SPD MSI, pengajar praktik Haryanti SPD MM. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan tujuan pembelajaran, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Adapun video saya sebagai berikut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri desiminasi saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10. Ibu-ibu hebat yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah atas dukungan dan supportnya selama ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung saya, yang telah mensupport saya, membantu saya sehingga saya bisa berada di titik ini. Tanpa dukungan dan bantuan dari ibu-ibu sekalian, saya bukanlah siapa-siapa, dan tanpa kolaborasi kita semua, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, pada hari ini saya akan mengadakan pembahasan tentang disiplin positif. Tentang budaya positif modul 1.4 ya. Mungkin selama ini ada pemahaman kita tentang disiplin. Mungkin ada dari ibu-ibu yang bisa membantu saya apa sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin itu menurut pemahaman kita. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, kalau disiplin itu kita fokus dulu disiplin pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah disiplin dalam menjalankan apa yang sudah ditetapkan, baik di sekolah atau dimanapun kita berada. Kalau saya disiplin itu, karena saya berpikir begitu, kita bisa mengambil contoh untuk disiplin anak-anak kita setelah kita menjadi guru yang berada setiap hari di dalam kelasnya. Kita dulu yang harus disiplin, buat kita terapkan di anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita mau disiplin sedangkan gurunya saja di dalam kelas tidak disiplin? Terima kasih. Mungkin masih ada yang bisa menambahkan? Menurut saya disiplin itu adalah suatu pendekatan atau hubungan antara hubungan positif atau antara para peserta didik. Jadi suatu pendekatan yang berfokus pada hubungan
dukungan sosial emosional. Menurut saya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Mungkin masih ada yang bisa menambahkan? Ada yang mau menambahkan tentang disiplin? Pokoknya yang ada di bayangan kita saja dulu. Disiplin yang kita pahami selama ini adalah bagaimana Ibu ini bisa? Ya, jadi tentang disiplinnya iya. Disiplin itu sebenarnya adalah ada nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai yang kita yakini, kemudian itu yang kita pertanggungjawabkan. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika kita misalnya membuat aturan, aturan itu bukan hanya sekedar redaksi begitu saja, ya, bukan hanya sekedar redaksi begitu saja, tapi di balik aturan yang kita keluarkan itu ada nilai kebajikan di dalamnya, ada nilai kebajikan di dalamnya. Sehingga di sini dikatakan bahwa makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang diri kita yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu di sini, misalnya ada aturan yang kita pasang. Kenapa aturan itu dipasang? Harus kita datang tepat waktu. Di balik datang kita tepat waktu itu ada nilai apa di situ? Ya, ada nilai apa? Kita ketika kita datang tepat waktu, misalnya kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi begitu juga kita mau terapkan kepada anak-anak, aturan itu harus kita sosialisasikan. Misalnya ada aturan di sekolah, nggak bisa pakai apa gitu, nggak bisa begini, harus begini. Apa nilai apa yang terkandung dari situ? Seperti misalnya contoh ya, aturan lalu lintas, diharuskan kita pakai helm, ya, diharuskan kita pakai helm. Dari pakai helm itu nilai apa yang terdapat di dalam situ? Kenapa kita harus pakai helm? Supaya kita aman, kita jatuh, kepala kita tidak terbentur dengan jalanan. Jadi nilai apa di situ yang terdapat adalah nilai keamanan. Misalnya dilarang merokok. Kenapa kita dilarang merokok? Nilai apa yang terdapat di situ dilarang merokok? Itu adalah nilai kesehatan. Ya, nilai kesehatan. Kenapa kita tidak boleh saling membuli? Nilai apa yang ada di situ? Saling menghargai. Kenapa kita tidak bisa lari-lari di pelataran sekolah? Jangan sampai kamu terjatuh. Nilai apa? Nilai keselamatan, nilai keamanan. Ya. Jadi di dalam membuat suatu aturan itu, disiplin itu adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Saya bisa mengatakan seperti ini: ketika disiplin itu sudah tertanam di dalam diri kita, itu aturan tidak ada lagi. Biar tidak ada aturan, kita sudah sadar sendiri. Karena apa? Kita sadar nilai itu, kita sudah yakini bahwa apa yang saya kerjakan ini memang ada nilainya. Jadi saya harus kerjakan untuk supaya diri saya ini berharga. Diri saya ini dihargai dengan nilai yang kita lakukan itu tadi. Jadi disiplin itu bukan hanya sekedar taat aturan saja, tapi ada nilai-nilai yang kita ingin capai di situ. Kemudian selanjutnya, ada motivasi, ya. Motivasi. Ada 3 motivasi, ya.
Ada 3 motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Ini menurut Diane Gosling dalam bukunya Restructuring School Disciplines menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kalau saya melakukan ini, saya akan dihukum, saya akan diapakan oleh guru. Kalau saya tidak melakukan ini, berarti ketidaknyamanan. Ada di dalam. Oh, kalau saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan? Motivasinya. Sama juga kita datang di sekolah ke sini, motivasi kita apa? Kenapa kita harus datang tepat waktu? Apakah memang kita datang tepat waktu itu dari dalam diri kita, atau hanya takut karena tidak dimarahi oleh kepala sekolah supaya sertifikasi kita lancar, atau apa? Apa motivasi? Diane Gosling dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, saya tidak enak deh kalau terlambat datang, ada anak-anak begini. Atau saya harus cepat datang deh, karena saya kalau tidak cepat datang, kalau saya terlambat dihukum gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya harus cepat datang supaya untuk mendapatkan pujian. Untuk kalau saya tidak datang, saya akan seperti apa? Ini imbalannya penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari 3 motivasi ini, motivasi mana yang paling bagus kita terapkan? Ya? Motivasi yang mana? Yang mana? Yang ketiga. Menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan untuk mendapatkan apa dari orang lain, bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan supaya kita tidak mendapatkan hukuman. Tapi kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita menghargai diri kita sendiri dan kita yakini itu. Kemudian selanjutnya, apapun alasannya, ya, apapun alasannya, hukuman itu tidak dibenarkan. Apapun alasannya, hukuman itu tidak dibenarkan. Apa itu hukuman? Hukuman itu yang tiba-tiba saja dilakukan oleh guru untuk tiba-tiba, jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya, langsung guru itu melakukan hukuman. Ketika anak melakukan kesalahan, itu langsung saja dihukum, ya, langsung dihukum. Beda kalau konsekuensi itu ada kesepakatan sebelumnya. Ada kesepakatan sebelumnya antara guru dengan siswa, misalnya. Tapi konsekuensi itu harus berhubungan dengan misalnya guru olahraga. Kalau kamu terlambat masuk jam olahraga, saya suruh kamu lari, kamu harus lari 15 menit. Itu ada hubungannya. Meskipun sebenarnya konsekuensi itu tidak terlalu dibenarkan. Apalagi hukuman, apapun alasannya. Misalnya kita menghukum anak, saya hukum, misalnya ada anak saya
yang saya juga baru pahami ketika saya belajar. Karena dulu juga saya seperti itu. Kalau ada anak-anak yang tidak mau kena untuk tidak sholat itu, saya suruh menulis kata kalimat thayyibah atau istighfar atau apa sebanyak beberapa kali. Padahal itu membuat kesan kepada anak bahwa ternyata penulis istighfar itu tidak baik, karena itu ibu guru menjadikannya sebagai hukuman. Tidak boleh. Padahal niat kita itu sebenarnya baik, tapi kita membuat kesan karena kita jadikan itu sebagai hukuman. Hukuman itu kan tidak enak. Hukuman itu menyakiti. Hukuman itu mengecewakan. Makanya ketika ada anak-anak yang selalu dihukum, bukan mereka sadar diri, tapi mereka malah kecewa dan semakin tantrum, semakin ingin melawan. Apalagi kalau sebelumnya belum ada perjanjian. Ya. Kemudian ini konsekuensi itu tadi yang ada hubungannya. Misalnya ada perjanjian kita sebelumnya. Kalau misalnya ada yang terlambat masuk di kelas 15 menit, berarti dia harus menambah, jangan dulu keluar kelas. Selama 15 menit itu teman-temannya sudah keluar, dia jangan dulu keluar. Itu konsekuensi. Tapi ada kesepakatan sebelumnya dengan anak-anak. Ya. Kemudian apa? Restitusi. Jadi jadi ini restitusi ya. Jadi tadi hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Ketika anak-anak melanggar kita kasih hukuman, ada konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Diane Gosling. Saya bertanya lagi kepada ibu-ibu, selama ini ketika ada seorang siswa yang melakukan pelanggaran berkali-kali, apa yang kita lakukan? Bisa mungkin Ibu Irna bicara? Ya. Baik, selama ini saya di awal-awalnya saya menggunakan seperti hukuman kepada siswa ketika dia melakukan pelanggaran. Biasa saya suruh berdiri atau ya itu seperti tadi saya suruh mencatat. Kemudian saya akhirnya mengambil pelajaran dari situ. Saya mulai belajar kenapa siswa ini meskipun saya hukum tidak pernah ada efek jerah. Makanya dari itu saya mulai berpikir untuk bagaimana merubah pola pikir siswa ini supaya dia tidak selalu melakukan pelanggaran itu. Awal yang saya lakukan hanya baru dipindah menanyakan kenapa anak melakukan kesalahan itu. Tapi pernah saya lakukan itu, nyatanya waktu saya tanya anak itu malah menangis. Sampai situ saya belum tahu bagaimana atau apa yang bisa saya lakukan selanjutnya. Terima kasih juga. Atau ada mungkin yang punya kasus yang berbeda, Bu Nur Aini misalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengalaman saya di kelas 1, karena kelas 1 ini sifatnya
sensitif. Kalau kita dimarahi, biasa ada anak yang mudah marah, mudah menangis. Ya, kalau misalnya ada anak yang melakukan pelanggaran, misalnya taruhlah ada anak yang mengganggu temannya pada saat proses belajar mengajar. Jadi sebelumnya saya itu dulu-dulunya saya menghukum, tapi lama-kelamaan saya memberikan suatu kesepakatan bahwasanya misalnya siapa yang duluan menghampiri anak itu, misalnya ada yang mengganggu, berarti dia yang bersalah, begitu. Jadi misalnya ada anak yang pertama dulu melakukan mengganggu anak yang sedang belajar misalnya, maka anak itu adalah sudah tahu bahwa dirinya salah. Karena saya tanya, siapa yang pertama misalnya melakukan kesalahan, misalnya mengganggu orang, maka anak itu sudah sadar bahwa dirinya saya yang pertama, berarti kamu yang salah. Jadi itulah yang saya lakukan pada kelas 1. Karena anak-anak kelas 1 itu tidak boleh kita kerasin, karena beda-beda karakter masing-masing siswa. Ya begitu, saya harus ada kesepakatan di kelas, itu contohnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi itu tadi ya, kita sudah melakukan di dalam kelas kita ketika ada masalah, ketika ada permasalahan siswa, itu semua sudah kita lakukan penyelesaiannya. Iya. Jadi ini ya, itu tadi restitusi. Anak itu melakukan kesalahan pasti punya alasan. Sama juga dengan kita, tidak ada orang yang melakukan apapun itu tanpa alasan. Jadi pasti punya alasan. Kenapa restitusi? Tapi ingat, restitusi ini tidak mungkin kita lakukan kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya. Makanya keyakinan kelas itu perlu, keyakinan sekolah itu perlu. Karena apa? Itu menjadi standar kita untuk melakukan tindakan. Untuk melakukan tindakan. Kalau tidak ada standar sekolah kita, ada anak-anak yang melanggar, tidak ada keyakinan sekolah kita, ada anak-anak yang melanggar, kita tidak boleh tidak langsung mengambil tindakan. Karena apa? Anak-anak tidak paham, tidak ada aturan, tidak ada kesepakatan, tidak ada aturan sebelumnya tentang itu. Ini, kalau kita mau melakukan restitusi, itu harus melalui keyakinan kelas. Kita panggil anak-anak, itu kesepakatan itu kita buat bersama-sama dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa keyakinan kelas kita? Ya, apa keyakinan kelas kita? Ya, tergantung dari kita. Apa kesepakatan kita dengan anak-anak? Setelah itu mereka melanggar, satu kali mungkin masih kita bisa tegur. Misalnya ada aturan, kita tidak boleh lari-lari di pelataran ya, di depan kelas. Kenapa kita tidak boleh lari-lari di depan kelas, Bu? Oh, supaya tidak jatuh, ya. Anak-anak dibangunkan dulu. Ketika masih berlari-lari dulu, berlari-lari saja, kita tanya, tadi kesepakatan kita apa? Oh, tidak boleh lari-lari di depan sekolah, Bu. Tidak boleh lari-lari di depan kelas. Oh ya, sudah ingat kan? Nah, setelah berkali-kali masih melakukan hal yang sama juga, baru ini kita lakukan tindakan restitusi. Sama juga anak-anak yang setiap hari terlambat saja kerja, padahal kita sudah ada kesepakatan kelas kita kan,
itu adalah keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Makanya kalau bisa keyakinan sekolah itu dipajang, tapi bukan kita yang membuat, itu kesepakatan antar kita dengan guru. Jadi ketika misalnya anak-anak sudah sampai 5 kali terlambat, lalu kita panggil, misalnya, tadi saya lihat kamu terlambat lagi ya. Iya Bu, ya. Ini kan menstabilkan identitas dulu. Kita tanya anak-anak, ya. Menstabilkan identitas. Terlambat lagi ya? Iya Bu, terlambat lagi. Kenapa Kak? Sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 6 kali Bu, misalnya ya. Apakah kamu tahu terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Mereka akan mengatakan, kalau mereka memang paham, mereka akan mengatakan tidak baik Bu. Iya, tidak baik. Setelah itu baru kita tanya, semua orang melakukan sesuatu itu pasti punya alasan. Alasan kamu terlambat sampai beberapa kali itu apa? Dia akan menemukan alasannya. Misalnya, saya terlambat tidur Bu karena saya ikut nonton orang sepak bola, atau saya main game sampai larut malam, atau apa, sehingga saya lambat bangun dan saya terlambat datang. Itu alasannya. Setelah itu kita validasi itu tindakan yang salahnya. Kita validasi, berbuat salah itu adalah wajar, manusiawi. Ibu juga pernah terlambat. Ibu juga pernah kok terlambat. Teman-temanku juga pernah kok terlambat. Tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya itu tidak dilakukan berulang-ulang. Kita bisa mengambil pelajaran di situ dan kita bisa merubah diri kita untuk lebih baik. Iya Bu. Apakah kamu tahu? Apakah kamu sadari bahwa tindakan yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kita, keyakinan kelas kita misalnya? Tahu Bu. Ada keyakinan kelas apa yang kita langgar kalau kamu sering terlambat? Disiplin Bu. Di tahapan itu kan, mungkin kita sudah pernah, ini tahapan pertama dengan tahapan kedua ini kita sudah sering lakukan, ya, sudah sering kita lakukan. Yang tahapan ketiga, menanyakan keyakinan kepada anak. Setelah itu kita kembalikan kepada anak, ya, kita kembalikan kepada anak. Menurutmu, ya, menurutmu, untuk memperbaiki supaya kamu tidak terlambat lagi, itu apa yang harus kamu lakukan? Dia akan berpikir dengan sendirinya, saya tidak boleh lagi larut malam baru tidur supaya saya tidak terlambat bangun. Saya harus cepat tidur supaya saya cepat bangun dan saya cepat ke sekolah. Itu proses restitusi. Tapi kembali lagi saya katakan bahwa restitusi ini harus ada keyakinan kelas sebelumnya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu, kita harus mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas itu untuk berbicara pendapat. Bukan guru yang menentukan. Itu hasil kesepakatan kita, sehingga mereka paham, ada kesepakatan saya dengan ibu guru bersama teman-teman ini seperti ini, yang harus saya taati. Ini ya. Kemudian di kebutuhan manusia. Iya, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan. Kenapa biasa ada anak-anak yang tantrum, ada anak-anak yang melawan saja? Bisa saja dari 5 kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasarnya? Bertahan
bertahan hidup, butuh penerimaan, butuh kasih sayang, kemudian kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Ini bukan hanya terjadi pada murid ya, pada kita juga. Kita butuh penerimaan, kita butuh kasih sayang, kita butuh dihargai. Makanya ketika ada tindakan kita, lantas kita dipermalukan, apa kira-kira yang terjadi dengan kita? Kita pasti kecewa. Dan ketika ini tidak terpenuhi, makanya ada anak-anak yang kadang di sekolahnya itu ke sekolah itu unik ya, berbeda dengan yang bisa saja dari 5 kebutuhan manusianya itu tadi tidak terpenuhi. Kasih sayangnya tidak tercukupi, dia tidak diterima di lingkungannya, selalu dijatuhkan. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ini posisi kita sebagai guru ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, ada posisi sebagai manajer. Kira-kira kita di mana ini? Kita berada di mana ini? Posisi kontrol. Posisi kontrol kita ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya. Jadi di sini ya. Penghukum itu begitu anak-anak bersalah langsung dihukum. Ya. Pembuat merasa bersalah. Kamu itu ya tidak kasihan ya sama ibu. Ibu sudah capek mengajar kamu, setiap harinya kamu itu juga yang kamu lakukan. Sehingga anak-anak itu merasa jatuh harga dirinya, merasa tidak berharga. Oh, saya sedang melakukan kesalahan. Ya. Kemudian ada lagi sebagai teman. Ini juga tidak terlalu bagus karena beda statusnya guru dengan siswa. Kemudian ada sebagai pemantau. Ada sebagai manajer. Manajer itu yang mengarahkan bagaimana supaya anak itu menemukan jati dirinya sendiri, kesalahannya, dan ini yang sulit. Dan ini yang sulit ya. Sebagai manajer, kita kan kadang begitu. Saya juga seperti itu, makanya saya sebenarnya pada saat saya mempelajari materi ini, saya merasa saya sangat banyak utang terhadap anak-anak. Saya banyak dosa sebenarnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, ini ada di dalam Al-Quran. Bagaimana mengajar orang itu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Mengajar orang dengan hikmah, dengan yang baik-baik. Kita tidak punya kekuatan untuk mengontrol orang lain. Meskipun kita sebagai guru, kita tidak berhak untuk mengatur murid. Kamu harus seperti yang saya inginkan. Tidak boleh, karena anak juga punya hak. Kadang-kadang kita seperti itu. Makanya pertama tadi itu ada ilusi. Kita merasa sebagai guru itu sebagai penentu. Jadi itu anak-anak harus menjadi apa yang saya katakan, harus menjadi seperti itu. Padahal tidak. Anak punya hak. Dia mau mengikuti kita,
Kemudian ilusi bahwa semua penyuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Kadang-kadang kita seperti itu. Kamu itu yang begitu terus. Sampai yang ini ibu guru mengajari kamu begitu saja. Kamu tidak akan lihat sama saya. Sebenarnya saya dari marah di paling kan selanjutnya. Ya, ini kita selalu merasa bahwa saya yang harus mengatur, padahal tak seperti itu. Kenapa anak-anak itu kadang memberontak, melawan? Karena ada kebutuhannya yang kita tidak penuhi tadi. Yang 5 kebutuhan itu ada yang tidak terpenuhi. Ini bisa saja di sekolah, bisa saja di rumah dengan orang tuanya. Karena 5 kebutuhan itu tadi bukan hanya guru yang bertugas untuk memenuhinya. Karakter anak itu terbentuk di 3 tempat, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Bagaimana? Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Hak untuk memaksa. Pokoknya orang harus sama dengan saya, harus mengikuti saya. Nah seperti itu. Sepatu kita jangan paksakan untuk masuk di kakinya orang karena ukuran kita tidak sama. Kita boleh berbeda. Tapi berbeda kita itu tidak keluar dari aturan. Kira-kira ya, apa bayangan kita ke depan? Ya, kalau misalnya kita jadi kepala sekolah, tapi bukan berarti kita. Kalau misalnya kita menjadi kepala sekolah atau menjadi penentu kebijakan, atau setidaknya kita menjadi guru seperti ini saja, bayangan kita ke depan tentang sekolah, tentang anak-anak kita itu seperti apa kira-kira? Cobalah kita pejamkan mata kita. Ya. Ada? Anak kita menjadi sukses. Ya, menurut saya bayangan saya, siswa saya ke masa depan, yaitu anak-anak saya sudah menjadi orang yang sukses. Tentang sekolah, saya ingin sekolah saya ke depannya lebih maju, lebih banyak perubahan, dan saya ingin ada kerjasama antara kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah dan juga siswanya. Terima kasih. Berarti kalau bisa bayangan kita bisa membayangkan bagaimana kita punya teman-teman yang bagaimana, kita punya siswa yang bagaimana, kita punya lokasi sekolah yang bagaimana, apa yang kita bayangkan ke depannya 10 sampai 10 sampai 15 tahun ke depan. Apakah kita harus begini-begini terus? Tidak ada bayangan itu. Tidak ada kriteria saya. Jadi mungkin kalau saya juga setelah belajar ini, saya membayangkan, ya Allah, semoga suatu saat saya membayangkan sekolah yang bertingkat, sekolah yang rapi, sekolah yang teratur, guru-guru yang datang dengan wajah berseri, yang ramah, menyapa anak-anak dengan santun, anak-anak yang ceria, tapi sopan, tetap santun. Itu yang saya bayangkan ke depannya. Makanya ini disiplin positif sebenarnya titik tolak kita untuk menuju itu. Saya ini membaca materi ini karena saya menitipkan air mata saya. Karena apa? Banyak kesalahan yang kita sudah lakukan selama ini. Kadang
Nak, jangan lagi begitu ya, itu tidak baik. Bukan dia yang bukan dia yang cari solusinya sendiri. Di sini tinggal restitusi itu tadi. Dia senang dengan senang hati. Tapi itu yang perlu kita benahi sekarang. Adakah budaya positif yang terjadi di sekolah kita ini? Dan seperti yang dikatakan oleh Ibu Raja Bau tadi, yang di paling pertama itu, semua harus dimulai dari diri kita. Makanya kami di Guru Penggerak, setiap modul itu awal dari pembahasan itu adalah mulai dari diri. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa memberikan sesuatu kalau kita sendiri tidak punya. Dan kamu mengajarkan disiplin kepada anak-anak, tapi kita sendiri tidak disiplin. Dan ingat, disiplin itu bukan hanya tentang waktu, bukan hanya tentang taat aturan, bukan hanya tentang apa yang kita pahami selama ini. Disiplin itu adalah sebelum jam 7 sudah ada di sekolah, tapi tidak ada yang dikerja. Apa nilainya? Tidak ada. Apa nilai dari disiplin itu? Nilai dari disiplin itu adalah kita, misalnya kita datang tepat waktu, nilainya disiplin, menghargai waktu, bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kemudian aturan, bukan hanya taat aturan, taat kepada nilai-nilai yang kita yakini. Mulai dari diri sendiri. Jadi makanya kami sebagai guru penggerak itu, saya katakan tadi, kami bukan siapa-siapa tanpa ibu-ibu sekalian. Dan kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dan dukungan dari kita semua. Sekolah ini bukan hanya miliknya guru penggerak, tapi sekolah ini adalah milik kita bersama. Bagaimana supaya kita mulai dari diri kita, mulai motivasi kita datang ke sekolah itu berada di mana? Niat kita dari rumah ke sekolah itu ada di mana? Ada di 1K, ada di 2K, ada di 3. Ya, itu yang perlu kita perbaiki niat kita terlebih dahulu. Ada, tapi bukan di sininya. Sekarang itu kan mulai ketat itu teman. Kalau saya sih tidak terlalu pusing, yang penting Allah melihat saya sudah ada di sekolah, saya tidak terlalu pusing dengan itu, ya. Meskipun saya tetap berusaha supaya saya tetap tepat waktu di sekolah. Ada karena sudah diperketat absennya, itu harus pakai daster dan di sana di depan kantornya, ceklo. Habis itu pulang lagi jam 10 kan kembali ke kantor. Kira-kira motivasinya di sini apa ya? Yang mana ya? Mas di mana itu? Mendapatkan penghargaan, tidak mau dikatakan bahwa dia memang terlambat, padahal pihaknya tadi bukan karena itu. Coba tidak kita menjadi orang yang seperti yang kita inginkan. Kita ingin seperti apa? Dan kalau ini motivasi kita yang nomor 3 itu iya, seperti itu. Dan jadi ini ya, kenapa kita harus tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada penghargaan. Sekarang tidak ada penghargaan ya, tidak boleh ada penghargaan. Kenapa kira-kira tidak boleh ada penghargaan? Ada yang bisa? Tidak boleh memberi hadiah, tidak boleh apa? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Weni. Saya yang pernah ngomong kayak gini. Siapa? Kenapa tidak boleh ada penghargaan? Padahal selama ini kita yakini bahwa penghargaan itu dapat membuat anak lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan, kan? Bukan? Ibu Bia coba. Sedikit saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kenapa sekarang menurut kurikulum Merdeka itu tidak dianjurkan untuk melakukan penghargaan kepada siswa? Kenapa? Karena yang diberikan misalnya ada beberapa orang yang mendapatkan peringkat 1 sampai 3 misalnya diberikan hadiah karena mendapatkan prestasi. Yang lain itu pasti merasa kecewa. Ya, merasa kecewa karena kenapa sih dia yang dapat saya tidak? Itu yang mendapatkan kekecewaan kepada anak yang belum mendapatkan penghargaan seperti itu. Kemudian dulu saya memang keinginan dulu yang saya lakukan, yang sebelum saya tahu kalau setiap saya penerima rapor, biasanya saya kasih berikan hadiah bagi yang prestasi. Tujuannya supaya memotivasi pada diri anak agar anak bisa mengikuti apa yang seperti temannya. Ternyata melalui kurikulum Merdeka itu ternyata saya salah selama ini. Ya, harusnya itu tidak ada namanya penghargaan karena bisa menimbulkan rasa kekecewaan kepada anak yang lain. Begitu, terima kasih. Betul sekali. Iya. Jadi itu betul apa yang dikatakan oleh Ibu Nuraini bahwa penghargaan itu mengecewakan, menyakiti hati orang lain. Masih mending kalau penghargaan itu kita tidak janjikan sebelumnya, ya. Puasa kok nak, ada 1 bulan ke puasa, saya akan berikan sepeda. Motivasi kita membuat motivasi anak itu lain. Sama juga dengan penghargaan tadi. Itu penghargaan itu menyakiti, mengecewakan dan membuat orang lain merasa bahwa dirinya itu tidak berharga. Karena kalau kita misalnya yang ranking 1 semester ini ranking 1 dikasih hadiah, semester depannya dikasih hadiah, pernahkah berubah yang ranking 1-nya? Itu terus yang mendapat. Jadi dengan orang yang sama dan yang lain akan merasa bahwa saya tidak berharga, saya tidak pernah mendapat penghargaan dari guru saya. Padahal kemampuan anak dalam menyimpan, dalam belajar itu IQ-nya itu tidak sama, berbeda-beda. Ada orang yang begitu belajar langsung tahu. Ada orang yang sudah setengah mati ini belajar. Sama-sama mereka berusaha tapi tidak bisa sampai di titik itu. Yang kita jangan menilai apa hasilnya, prosesnya. Yang tidak juara juga itu sebenarnya dia sudah berusaha sekuat tenaganya, tapi karena kemampuannya sampai di situ, makanya kita harus beri penghargaan bersama-sama. Tidak boleh menjanjikan anak. Kalau kamu puasa 1 bulan, saya kasih kamu sepeda. Puasa itu tidak bisa dinilai dengan sepeda, Bu. Motivasinya anak itu hanya kepada sepedanya. Jadi kalau tidak lagi dikasih sepeda, tidak lagi berpuasa. Jangan puasa ini. Bagilah pembelian sepeda mak. Tidak, motivasinya lain. Sama juga kalau anak-anak misalnya di kelas 2, Ibu Sadia ya, di kelas 2, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan anak saya kasih kamu ini. Tiba-tiba Ibu Sadia tidak datang, digantikan oleh guru yang lain. Guru yang lain tidak bisa memberikan hadiah yang sama yang dilakukan oleh Ibu Sadia. Apakah dia akan taat? Tidak. Walaupun dia berubahnya itu hanya sementara, tidak lama. Karena motivasinya ini tadinya tidak permanenkan. Inilah yang kalau jadi besar nanti bisa terbawa-bawa sampai akhir hayatnya. Motivasinya terlalu berat karena untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau saya bisa melakukan tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya, saya akan menjadi berharga. Saya puas, saya
diperbolehkan. Tidak diperbolehkan lagi. Tidak boleh lagi memberi hadiah. Sebenarnya biar lomba-lomba itu sudah tidak diperkenankan sebenarnya itu lomba-lomba. Karena itu tadi membuat orang yang tidak mampu di situ itu akan merasa tidak berharga. Padahal semua anak itu unik. Kenapa? Di dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka itu memperhatikan bakat, minat anak, kodrat alam, kodrat zaman, lingkungan. Kita memperhatikan anak sesuai dengan mungkin saja si anak ini tidak bisa mengaji, tapi dia bisa di matematika loh. Mungkin dia tidak bisa di matematika, akhlaknya bagus loh. Mungkin dia tidak bisa di ini, tapi di sisi lain dia bisa menggambar loh. Mungkin dia tidak bisa semuanya, tapi dia panjat ke lapangan luas loh. Itulah skillnya. Jadi harusnya, dan ini sekali lagi yang perlu kita rubah bersama-sama berjamaah ya, termasuk saya ketika mempelajari ini mulai dari modul 1.1 itu pemikiran pengajar dan taraf, saya ternyata seperti itu. Apa yang kita lakukan selama ini, kita tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan itu salah, padahal sudah melanggar kodrat anak. Jadi supaya anak-anak itu sadar dengan sendirinya, itu tadi ada keyakinan kelas, ada setelah itu baru kita bisa melakukan restitusi. Jadi standar dari sekolah itu adalah di keyakinan. Jadi keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Keyakinan sekolah itu harus ada, dan seharusnya pada saat pembahasan tata tertib itu kita di depannya anak-anak, atau setidaknya kita di depan guru-guru. Setelah guru-guru itu dia menyampaikan di kelasnya, dia melihat kekuatan apa yang ada di kelasnya. Anak-anak saya sudah bagus cara belajarnya, apanya, akhlaknya, berarti itu yang perlu kita kembangkan, akhlak misalnya. Karakternya sudah bagus. Di mana yang kurang? Itu yang perlu kita kembangkan. Kita lihat kekuatan mana yang dimiliki, yang kita miliki dan dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi ini disiplin positif adalah PR kita, termasuk saya ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa guru penggerak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada teman-teman sekalian. Kita tidak akan bernilai apa-apa kalau kita tidak bisa berkolaborasi. Kolaborasi, komunikasi itu yang paling penting. Di restitusi tadi itu ada komunikasi ya. Ada komunikasi. Kira-kira setelah ini untuk memperbaiki dirimu, apa yang harus kamu lakukan? Komunikasi. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tahu kan ceritanya saat Ibrahim itu bermimpi sampai 3 kali, ini perintah Allah loh. Tapi Ibrahim tidak langsung menyembelih anaknya begitu saja. Dia ajak anaknya cerita, wahai Ismail, ya, wahai Ismail, sesungguhnya nak saya bermimpi. Allah memerintahkan kepada saya untuk menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Kan komunikasi awal dari ketidaktentraman, perselisihan itu karena komunikasi yang tidak bagus. Di rumah tangga, di organisasi, dimanapun, di instansi manapun, kalau tidak bagus komunikasinya, itu yang akan merubah kondisi yang baik awalnya menjadi tidak baik. Tapi kalau kau bisa dikomunikasikan, ini masalahnya sudah parah loh, tapi kita komunikasikan dengan baik, kita cari solusinya bersama-sama. Ya, itu pasti kita akan mendapatkan solusi bersama-sama. Dan solusinya pasti akan berkualitas karena kita kerjakan bersama-sama. Ya, mungkin ibu-ibu sekalian, terima kasih atas jadi
itu ya tadi ya. Bagaimana supaya ya ini penghargaan tadi itu dihukum oleh penghargaan, pengaruh, jasa, pendekatan dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif ya. Jangka pendek ya. Hukuman itu jangka pendek. Konsekuensi jangka panjangnya efektif tidak. Ya, jadi yang intinya hukuman itu tidak diperbolehkan lagi ya. Hukuman tidak diperbolehkan lagi. Kemudian apa? Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Puasa itu kayak puasa yang saya ambilkan tadi. Puasa itu nilainya pahala dari Allah kan? Kita hanya nilai dengan sebuah sepeda. Kita hanya nilai dengan HP misalnya atau dengan apa. Padahal dari Allah itu lebih berharga loh. Kualitasnya turun. Kita hukum anak-anak dengan menulis. Padahal menulis itu perbuatan yang baik kan? Tapi karena kita jadikan itu sebagai hukuman atau kita menurunkan ya, menurunkan kualitasnya. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Kita butuhkan itu motivasi dalam diri kita. Jadi anak itu menyadari memang bahwa apa yang dia harus lakukan itu bukan karena motivasi dari apapun, tapi mulai dirinya menyadari bahwa itu akan membuat dirinya berharga. Dia yakini itu, ya. Kemudian selanjutnya bahwa mematikan kreativitas ya, menghukum. Jadi kedepannya mungkin ini akan menjadi PR buat kita semua ya, bahwa mulai dari sekarang kita harus bersepakat ya untuk merubah diri kita sendiri, memulai dari diri kita. Saya juga seperti itu ya, termasuk juga Ibu Ira mungkin setelah mempelajari kita mulai berubah apa-apa yang tidak sesuai dengan program pendidikan nasional ya, itu kita harus sesuaikan. Kadang sesuatu itu kita anggap bahwa itu merasa sulit sekali karena kita baru memulai itu sudah merasa sulit. Ini pasti tidak bisa saya lakukan karena kadang memikirkan itu lebih sulit daripada melakukannya ya. Coba kita mulai dari awal ya, bahwa pokoknya saya bisa. Dengan berkolaborasi harusnya kita berpegangan tangan semua ya, berpegangan tangan, bismillah, dengan izin Allah kita bisa melakukan semua disiplin positif ini. Apa yang sudah ada, yang sudah pernah kita lakukan, kita kuatkan. Apa yang belum, kita mulai. Jadi saya rasa sudah banyak mungkin yang kita lakukan. Kita hanya awal bahwa kita harus membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas terlebih dahulu. Karena kalau kita mau melakukan restitusi tanpa ada keyakinan kelas, tanpa ada keyakinan sekolah, kita tidak punya standar. Anak-anak akan berkata, sebelumnya kita tidak pernah diberitahu bahwa harus seperti itu. Jadi mungkin mulai dari keyakinan sekolah dulu. Kita bikin keyakinan dengan setelah itu disosialisasikan kepada anak-anak apa nilai-nilai kebajikan dari apa yang kita terapkan itu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kerjasamanya ibu-ibu sekalian. Insya Allah kita semua adalah guru yang hebat. Semoga Allah selalu memberi kita kekuatan, istiqomah, memperbaiki diri. Karena tidak mungkin kita bisa memperbaiki anak-anak kita kalau kita baru memperbaiki diri kita sendiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video diseminasi pengembasan yang telah saya sampaikan tentang budaya positif, dan besar harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikianlah pemaparan diseminasi pengembasan modul 1.4. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.